Putra my friend. Yoi, Ramdon my friend. Anak perantau ketemu di Jogja ya kan. Satu daerah dong, itu Lampung kan? Lampung juga. Gue belum kenal lu di Lampung nih. Ya makanya ngomongin kenal perantauan nih, ngomongin perantauan. Mahasiswa perantau ceritanya nih friend kita Oh nih. iya, gimana tuh? Jadi awalnya tuh gue ketemu lu di sini tuh gara-gara Randi friend. Oh iya. Randi tuh jadi ada teman kampus gitu tuh, teman kampusnya si Putra, anak UMI juga, cuman di jurusan apa Put? Dia kalau nggak salah ya jurusan ekonomi kalau nggak salah ya. Ekonomi lah gitu. Iya. Pokoknya singkatnya gue SMA sama temen SMA dia tuh, si sama Randi tuh, gue main ke kosan Randi waktu belum ada kosan di sini, kan? Terus tiba-tiba kayak datang tuh pakai beat tuh, aduh kan siapa nih gue bilang nih, datang nggak sih Putra ini kan? Gimana tuh pertama kali itu? Ya nggak sih kayak gitu kan pertama kali? Gue nggak pakai beat sih Don. Lu pakai Putra tuh? Pakai Mio GT Don. Gitu masih Jadi awalnya itu kan kayak pertama gue tuh memang belum punya kosan juga Don, sama kayak lu juga. Gue dikabarin si Randi ini nih itu ditanya Put udah di Jogja belum, soalnya udah janjian sebenarnya, cuman nggak tahu pengen dapat kosan bareng kemarin itu kan. Gue belum dapat kosan tuh, masih ya ya nyari-nyari lah, belum ini banget gitu. Ya pas dia kabarin ya gue samperin dong kan. Makanya gue nggak ada bayangan dia ada bawa temen lu bawa teman kan. Pas dateng ngelihat lu ternyata disitulah kita kenalan. Coba bisa gitu, makanya gue ke dunia sempit banget. Iya kan. Kagak taunya si Putra ini temen SD gua, temennya temen SD gua ya kan? Wah. Temennya temen SMA gua, gimana sih? Gue lupa tuh. Temen SMA lu dong. Temen SMA gua, temen SMA lu. Temen SD lu. Iya, temen SD gua, kawan main gua. Anjing, dunia sempit banget tuh. Gila. Niat mau merantau dapat orang baru, akhirnya dapat Lampung lagi. Nah, itu dia. Tapi emang nggak bisa, maksudnya nggak bisa jauh sih, friend. Namanya juga kita ngerantau kan pasti ada orang daerah juga pasti harus ada ya. Makanya itu kayak sekarang sering ya kita bahas kalau lagi ngumpul tuh sama anak Lampung juga yang di Jogja. Oh, asli tuh ya. Kalau lagi ngerantau tuh kan kayak ngobrol kayak siapa sih yang pertama kali ngumpulin kita gitu kan? Oh, ternyata si Randi ini yang ngumpulin ya. Tanpa sadar kan. Ternyata setelah kenal juga malah jadi sering main ya kan. Wah, gue inget juga tuh pertama kali nongkrong ya kayak ngumpulin yang lain tuh di cafe Anta Beranta tuh friend. Ada tuh. Oh iya bener. Wah itu jauh banget sih friend. Makanya kemarin itu gue sampai kesesat sih, jujur aja gue sampai kesesat sih, karena lu kan duluan ya kan, karena lu ngurus kampus, gue masih ngurus kosan kemarin nih kan. Itu aneh sih, maksudnya kayak cafe tapi ada lapangan futsal, ada lapangan basket aja nih. Cafe udah jauh atau banget apa gitu ya? Makanya udah jauh banget nih, sporty banget cafe ini ada lapangan basketnya. Terus kayak gue juga penasaran gitu, tiap orang Lampung atau orang daerah gue yang datang kayak perantau juga, gue sering nanya gitu, kenapa sih lu pilih Jogja gitu? Kalau ditanya kayak gitu ya sama aja kayak jawaban orang, kayak namanya ngerantau ya mana nyamannya aja sih friend. Kalau dulu tuh gue bilang, kenapa bisa gue bilang nyaman itu dulu ceritanya gini friend, agak sedikit flashback ya. Gimana tuh? Iya kan, bukannya curhat nih. Gimana tuh? Gue agak dulu kan SMP gue study tour tuh, ya kan study tour. Menurut gue kota yang paling membekas itu Jogja friend. Oh gitu, bukan gara-gara ditolak di Unila nih? Waduh. Salah satunya itu juga, Bre. Gak keterima negeri, cari swasta, ngerantau. Oh, jadi gitu. Ternyata sama juga kayak kebanyakan orang. Iya. Lu jurusan apa sih? Komunikasi kan? Gua Visipol ilmu komunikasi, Bre. Ya, ilmu komunikasi. Ya biasa, Bre. Karena nyantai aja, ya itu sih kata abang gue ya, katanya ilkom itu nyantai katanya, dan kuliahnya juga nggak terlalu ribet banget gitu loh, makanya gue milih ilkom gitu. Lu sendiri kemarin apa masuk kuliah jurusan apa? Psikologi, friend. Wih, tahu ya? Gokil. Kayak orang bener aja gue tuh. Ini gokil tuh udah kayak orang. Nggak nampak sih lo kayak orang-orang psikologi yang bisa bantu. Lu cenayang gimana nih? Bener kan, orang psikologi kan rambutnya rapi. Kayak gue rapi juga, friend gitu kan.
Nih orang nggak ngeliat ya. Aslinya mah kagak nih. Pakem Pren. Keren. Oh iya benar. Aduh. Tapi kalau lu milih UMY gara-gara apa tuh? Emang udah paling aduh ini gua UMY aja dah Jogja gitu atau gimana tuh? Milih UMY ya paling karena memang UMY juga banyak ada kakak kelas gue juga sih. Jadi gue diajak juga, ditawarin masuk UMY gitu. Ya jujur aja belum sempet kepikiran pas di Jogja aja nggak kepikiran gitu mau masuk UMY gitu. Ya intinya di Jogja gitu aja. Cuman ya akhirnya nyangkut aja di Bantul ini. Tapi ngomongin masalah perantau nih Pren ya. Waduh, apa menurut itu? lu nih Pren, Gimana? gaya hidup perantau mahasiswa di Jogja tuh Pren? Gimana gaya hidup yang karena lu gue liat banyak temen nih kan, gimana sih gaya hidupnya? Alhamdulillah. Gimana tuh gaya hidupnya gimana sih? Gaya hidup kayak yang gimana dulu nih Pren? Kayak pertemanannya atau gimana nih? Bisa dibilang gaya pertemanan dulu boleh tuh kayak, kalau di bedanya gimana tuh sama yang daerah lu aslinya gimana di sana Lampung gitu? Ya udah pasti beda banget Pren. Gila kali ya. Beda nih deh. kayak pertama nih lu dateng ke kota orang, belum ada kerjaan atau belum ada teman-teman apapun lu, ya kan masih kosong banget nih hidup lu nih. Ya kan ketemu orang baru itu kan kayak suatu proses yang enak aja gitu loh. Lu dapat teman baru, dapat pergaulan baru dan suasana itu tuh pasti beda banget sama yang di sebelumnya gitu. Ya beda banget lah kalau lu bilang pertemanan tuh udah beda banget sih kalau itu. Kalau lu pribadi yang beda banget sama lu dulu sama sekarang gaya hidupnya kayak misalkan kalau gue nih kayak gue sekarang duit itu harus di manajemen yang bagus tuh friend kayak karena gue harus bayar laundry, gue harus bayar listrik, gue harus bayar wifi, gue harus bayar kosan kayak ribet kan. Iya. Kalau lu gimana tuh? Apa sama aja kah atau gimana? Sama friend, namanya kita kan sama-sama kosan ini, sama-sama ngerantau, duit juga pas-pasan, per bulan sama. Berjuang hidup lah istilahnya ya kan ya sama laundry, makan, kita paling ya mentok-mentok mah kalau udah akhir tahun mah kita ngerasa berbedanya nih, mentok-mentok akhir tahun, akhir bulan nastel. Oh iya, nasi telur. Nah, kerasa banget itu kalau udah jadi anak perantau tuh. Itulah yang membedakan kalau lu di kota sendiri kan lu masih tinggal sama orang tua tuh ya kan. Hidup lu udah nyaman pasti ya kan. Bener. Kita ngerantau ya hidup lu cuman lu doang yang ngurus gitu. Nasi telur tuh. Nasi telur ajib banget tuh ya. Gila apa pakai sambel. Kecap di nasi. Kalau gue yang kaget pertama kali denger ini, Pren. Gimana tuh? Mesen nasi apa tante kata. Anjir. Waduh, tante. Dikira mau dibungkus kali. Iya. Tanpa telur apa gimana? Oh, ternyata telur, friends. Disingkat, friend. Makanya gokil sih. Itu istilah-istilah yang di sini kayaknya baru ada ya. Nasi Intel. Aduh, kok nasinya Intel nih? Kenapa nih? Apalagi tuh? Ternyata, friend. Indomie campur telur gitu. Ya namanya perantau kan kayak boleh juga nih gitu. Tertarik ya? Nyoba tuh. Harganya tuh geser lah ya. Geser. Wah, ya itu sih bedanya ngerantau kayak baru tahu kalau di Jogja itu ada nama warung makan yang namanya Burjo tuh. Atau Warmindo biasanya. Oh iya. Warung makan Indomie, friend. Oh baru tahu tuh gue. Perkepanjangannya tuh. Baru tahu lu. Baru tahu. Anjing gue tahu. Serius. Astaga, gue kira mah ya Warmindo ya nama warungnya Warmindo. Ternyata ada kepanjangannya. Nggak mana gue tahu begitu mah. Ya namanya makan ya makan aja gue. Kalau sekarang mah. Gue kan kayak ilmu nih. Ilmu nih gitu. Itu sih beda ya kalau gue kayak gue bangun tidur tuh kan lapar biasanya tuh. Kalau di rumah kan kayak aduh lapar tinggal buka tudung saji makan ya kan. Kalau di sini kayak lapar nyari burjo. Tapi yang bedain kan sekarang tahun ini ya setahun belakangan kan kayak ada pandemi dan lain-lain tuh. Wah, kerasa banget sih menurut tuh. Dampak banget sih, Pren. Contohnya gimana tuh kalau yang lu rasain tuh? Yang paling berdampak satu kita kan sebagai mahasiswa ya belajar sekarang secara online, Pren. Itu wah gila, gue nggak nyambung sama sekali gitu kayak apa ya? Lu belajar itu secara online itu bukannya pinter malah jadi bingung nantinya gitu loh. Kalau gue sih yang gue rasain sekarang kayak gitu, Pren, kayak bingung aja gitu. Terus kalau sebagai anak kosan gitu, kayak anak rantau tuh ngerasain pandemi terus lu harus kuliah di luar kota yang tempat tinggal lu aslinya gitu kan kayak susah nggak sih? Atau sama aja karena online gitu?
Kalau gue sih ngerasa bedanya ya, maksudnya kayak Gimana tuh walaupun kalau lu sendiri online- gimana tuh? Kalau gue sendiri kayak walaupun online tapi kalau kuliah di kota orang kan pandemi gini jadi kayak ribet gitu. Kadang-kadang harus ke kampus juga. Iya benar. Iya kan? benar, Jadi benar, susah benar. gitu. Bolak-balik ya jatuhnya ya. Makanya sebagai perantau aduh ini rasanya berat banget nih gitu. Harus kayak gini. Kita pinter-pinter membagi waktu banget sih kalau perantau ya kan. Hmm. Karena kita ya di rumah kita sendiri ada ibu kita yang nuntut untuk bisa mengatur hidup mengatur waktu kita lah untuk itu. Kalau kita sini kan kita ngurus diri sendiri banget nih. Perantau itu benar-benar the real mandiri, itulah dilihat dari situnya gitu. Kayak kenal satu tongkrongan yang kayak satu kumpulan atau satu tongkrongan yang kayak oh kita sama-sama satu daerah gitu. Jadi Wah kayak, itu iya sih. ya lebih enak kan kalau daripada nggak kenal gitu kan. Karena kan pasti nih kalau yang gua rasain nih dari kehidupan gua kayak kalau pertama kalinya. Nah, bener banget kayak gitu. Emang berarti jasa Randi tuh besar, men. Soalnya dia ngenalin gua sama yang lain, sama yang ini ya kan. Iya, secara tidak langsung dia itu tuh kayak penyalurnya gitu kan. Bisa kenal sama yang lain, ada dari kampus lain lah gitu, jadi enak kan. Jadi kalau ada masalah bisa pulang bareng kan kalau lagi musim libur ya kan. Bener, itu seru banget tuh. Kita lagi di bis bareng ya kan. Wah, ngecil bareng di ini, nyampe rumah sana, wah. Bener. Baru bisa kan nggak apa-apa. Cuma kan kalau di Jogja kita sendiri kan nongkrong lagi. Cuman ya akhir-akhir ini karena udah musim libur nih Pren, udah mulai pada banyak yang balik gitu kan. Wah, sepi Temen-temen kita banget bro. Sepi banget. Kayak kemarin aja kawan gue udah pada balik, gue tahun baru di rumah bro. Anjir, langsung Gila. curhat nih, sepi friend, nih. curhat ceritain. Ini agak surat dikit, nggak apa-apa ya kali ya kan. Curhat. Sedikit intermezzo aja nih. Tapi ya. kan namanya juga lagi corona, jadi Nah harus di iya, rumah. di situ gue kan bukan tanpa alasan kan karena sedikit tidak mengurangi ke kontak ke orang-orang gitu. Tapi kayaknya nggak ada corona. Lu jarang ngumpul, friend, akhir-akhir ini bener dah. Kayak, aduh gimana tuh? Emang lu lagi gimana sih? Lagi sibuk apa sih? Kayak sibuk gitu. Ini bener nih, yang denger nih, gue baru ketemu dia setelah berapa bulan lalu nggak ketemu. Kayak udah 2 bulan, 3 bulan nggak ketemu, nggak nongkrong. Biasanya ketemu terus tuh. Asli. Kemana tuh lu? Gua Hilang tenggumi lu. ya gue juga bisa ngomong kayak gitu sih friend. Kayak gue juga kan jarang ketemu lo. Memang ya kan dari perbedaan kosan kita juga kan jauh kan. Dan kegiatan gue juga kan kampus lagi namanya online kan segala sesuatunya kan dilakukan di rumah. Jadi ya gawe gue tugas doang. Iya sih, tugas Tugas Aduh, pemerintah. buat Pak dosen nih, buat Pak dosen, Bu dosen nih, tolong. Ya tolong nih mah. Tolonglah kalau memang udah tahu online ya jangan terlalu banyak tuh Jadi bisa ini. ngopi dulu friend. Oh iya, ngopi dulu. Biar kane ya kan. Betul. Tapi yang gila, terakhir mungkin kayak sebelum kita tutup nih obrolannya kayak Gimana? ada nggak sih harapan lu sebagai mahasiswa perantau di saat pandemi gini kuliah online, ada nggak sih ke depannya? Harapan lu apa sih sebagai mahasiswa perantau? Harapan gua sebagai mahasiswa gitu untuk ke siapa tuh? Dengan sistem kuliah online gini. Oh. Harapan lu gimana sih? Harapan gue ya semoga cepat berakhir sih friend. Cepet Jujur selesai. aja gue nggak betah banget kayak lu belajar tatap muka lewat aplikasi itu tuh kayak nggak ada feel kuliahnya gitu loh. Lu jauh-jauh ngerantau dan susah gitu loh untuk berkomunikasi sama temen-temen itu. Wah. Bener sih, apalagi kita merantau jadi kayak harus pulang dulu kalau ada masalah gitu Iya. ya. Wah itu. Tapi ya jujur lah memang pandemi ini emang parah. Oke, paling gitu doang ya, kayak udah selesai nih kita nih, udah batas Oh, iya. waktunya nih, udah limit nih. Ah udah limit ya? Wah padahal masih banyak banget ini mau Kita lanjutin aja ntar. Iya gampang. Swipe up. Swipe up. Iya. Iya. Oke, my friend, udah lama ketemu. Thank you. Thank you brother.